Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Nadia Faizul Muna dari kelas AK 203. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan mata kuliah ekonomi makro mengenai pengangguran. Untuk materi presentasi pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian pengangguran, yang kedua jenis pengangguran, yang ketiga penyebab pengangguran, yang keempat dampak pengangguran, yang kelima upaya mengatasi pengangguran, yang keenam hubungan inflasi dan pengangguran, yang ketujuh contoh studi kasus pengangguran di Indonesia, dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Untuk pengertian pengangguran sendiri, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pengangguran adalah seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja, namun belum bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru. Sedangkan berdasarkan definisi dari ILO atau International Labour Organization, pengangguran adalah orang usia kerja, biasanya 15 tahun ke atas, yang tidak bekerja pada minggu survei. Yang kedua, sedang mencari pekerjaan secara aktif dan tersedia untuk mulai bekerja. Jenis pengangguran sendiri itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada pengangguran friksional, yaitu terjadi saat seseorang berpindah kerja atau baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran ini bersifat sementara dan wajar. Kemudian yang kedua, ada pengangguran struktural, yaitu akibat adanya perubahan struktur ekonomi dan teknologi yang membuat keahlian lama tidak relevan lagi. Contohnya adalah pekerja pabrik yang tergantikan oleh mesin otomatis. Kemudian yang ketiga, yaitu ada pengangguran musiman, di mana terjadi karena perubahan musim atau waktu. Contohnya adalah petani saat musim tanam belum tiba. Kemudian jenis pengangguran yang keempat yaitu ada pengangguran siklikal atau konjungtural, yaitu terjadi karena penurunan aktivitas ekonomi atau terjadi resesi sehingga permintaannya rendah mengakibatkan produksinya menurun dan terjadi PHK secara meningkat. Kemudian jenis pengangguran yang kelima yaitu adalah pengangguran terselubung, di mana pekerja bekerja tetapi tidak secara optimal atau produktif. Contohnya adalah terlalu banyak orang bekerja di lahan yang kecil. Penyebab pengangguran sendiri yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama terjadi karena pertumbuhan penduduk, di mana jumlah angkatan kerja meningkat lebih cepat daripada penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, adanya kesenjangan keterampilan, di mana kurangnya keterampilan atau pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga, yaitu terjadinya perubahan struktur ekonomi, di mana pergeseran dari sektor perekonomian ke industri atau jasa itu menyebabkan sebagian tenaga kerja tidak terserap secara optimal. Kemudian terjadinya juga kemajuan teknologi, sehingga otomatisasi dan digitalisasi menggantikan peran tenaga kerja manusia. Yang selanjutnya yaitu terjadi krisis ekonomi atau resesi, sehingga menyebabkan lesunya ekonomi dan menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi dan PHK massal secara besar-besaran. Dan yang terakhir yaitu adalah kurangnya investasi, di mana sedikit pembangunan usaha baru menyebabkan minimnya pembukaan lapangan kerja. Selanjutnya yaitu dampak dari pengangguran itu sendiri. Yang pertama, pengangguran menurunkan pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga konsumsi dan pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan pajak negara juga ikut menurun. Yang kedua, yaitu pengangguran meningkatkan kemiskinan dan dapat memicu kriminalitas, konflik keluarga, serta masalah sosial lainnya. Yang ketiga, yaitu pengangguran dapat menyebabkan stres, rasa tidak percaya diri, dan kehilangan motivasi karena tekanan ekonomi dan ketidakpastian masa depan. Lalu upaya untuk mengatasi pengangguran sendiri itu ada beberapa, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas SDM, di mana pemerintah melalui program
pelatihan vokasi atau BLK komunitas dan kartu pekerja untuk meningkatkan keterampilan kerja. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja baru, yaitu melalui program padat karya, pembangunan infrastruktur, dan intensif bagi sektor wisata untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga itu adanya pengembangan kewirausahaan, di mana untuk mendorong masyarakat membuka usaha sendiri melalui pelatihan wirausaha dan akses pembiayaan UMKM. Yang keempat, yaitu peningkatan investasi, di mana pemerintah berusaha untuk menarik investasi asing dan dalam negeri agar industri baru berkembang dan membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Dan yang terakhir, yaitu perluasan akses pendidikan, di mana dengan menyediakan pendidikan yang relevan dan terjangkau agar lulusannya siap untuk bekerja. Lalu hubungan inflasi dan pengangguran sendiri dalam teori ekonomi terdapat hubungan yang saling berlawanan antara inflasi dan pengangguran yang dikenal melalui kurva Philip. Teori ini menyatakan bahwa saat tingkat pengangguran rendah, inflasi itu cenderung meningkat karena meningkatkan permintaan barang dan jasa akibat daya beli masyarakat yang tinggi. Sedangkan pada saat pengangguran tinggi, daya beli masyarakat menurun sehingga tekanan inflasi juga melemah. Namun, hubungan ini terutama berlaku dalam jangka pendek, karena dalam jangka panjang, faktor seperti ekspektasi inflasi dan kebijakan ekonomi dapat mengubah pola tersebut. Contoh studi kasus pengangguran yang terjadi di Indonesia, yaitu pengangguran di Indonesia saat terjadi pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami lonjakan angka pengangguran akibat dampak pandemi COVID-19. Sektor-sektor seperti pariwisata, transportasi, dan manufaktur itu mengalami penurunan aktivitas yang sangat drastis. Sehingga banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 5,28% pada tahun 2019 menjadi 7,07% pada tahun 2020, dengan lebih dari 3,5 juta orang kehilangan pekerjaannya. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai program seperti kartu pekerja yang menyediakan pelatihan kerja dan insentif tunai serta program padat karya dan bantuan sosial untuk menyerap tenaga kerja dan menjaga daya beli masyarakat. Studi kasus ini menunjukkan pentingnya respon cepat dan kebijakan terarah dalam menghadapi krisis ketenaga kerjaan. Kesimpulan yang kita dapat dalam penjelasan materi ini, pengangguran adalah masalah ekonomi serius yang terjadi ketika angkatan kerja tidak terserap dalam dunia kerja. Jenis-jenis pengangguran seperti friksional, struktural, musiman, hingga siklikal memiliki penyebab yang berbeda-beda dan memerlukan penanganan yang tepat. Pengangguran sendiri berdampak sangat luas, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan kewirausahaan. Selain itu, hubungan antara pengangguran dan inflasi juga perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan. Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa krisis seperti pandemi dapat meningkatkan angka pengangguran secara signifikan, sehingga dibutuhkan respon kebijakan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan. S- Cukup sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.